Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan materi tentang siklus Polybius. Siklus Polybius atau juga disebut sebagai anaklosis adalah sebuah teori klasik dalam ilmu negara dan ilmu politik yang dikemukakan oleh sejarawan Yunani kuno atau biasa kita sebut sebagai Polybius. Teori ini menjelaskan bahwa bentuk pemerintahan dalam suatu negara tidaklah statis, melainkan akan selalu berputar seperti roda. Pemerintahan yang baik pada akhirnya akan mengalami kerusakan, korupsi yang akan digantikan oleh bentuk pemerintahan lain yang kemudian akan rusak hingga akhirnya kembali ke titik awal. Berdasarkan teori ini, perubahan bentuk pemerintahan terjadi melalui 6 tahapan yang berurutan, berselang-seling antara bentuk yang baik berorientasi pada kepentingan umum dan bentuk yang buruk berorientasi pada kepentingan penguasa. Yang pertama ada monarki baik. Siklus ini dimulai ketika masyarakat yang kacau membutuhkan sosok pemimpin yang muncullah satu orang yang paling kuat di sana dan berani untuk memimpin. Ia memerintah dengan adil dan mengutamakan kepentingan rakyatnya. Yang kedua, tirani buruk. Seiring berjalannya waktu, kekuasaan diwariskan kepada keturunan raja tersebut karena tidak pernah merasakan perjuangan dan terbiasa dengan kemewahan. Raja penerus ini menyalahgunakan kekuasaannya. Ia memerintah dengan sewenang-wenang, menindas rakyat dan hanya memikirkan kepentingan pribadinya. Bentuk ini yang biasa kita sebut sebagai tirani. Yang ketiga ada aristokrasi baik. Tindakan sewenang-wenang sang tirani memicu kemarahan sekelompok bangsawan, tokoh masyarakat atau cendekiawan yang peduli pada nasib rakyat akhirnya memberontak dan menggulingkan tirani tersebut. Mereka kemudian mengambil alih kekuasaan dan memerintah bersama-sama secara adil untuk kepentingan umum. Yang keempat, ada yang bisa kita sebut sebagai oligarki buruk. Sama seperti monarki, ketika penguasa aristokrasi diwariskan ke generasi berikutnya, keluhuran budi para pemimpin mulai luntur. Anak-anak bangsawan ini berubah menjadi serakah. Kekuasaan kini dipegang segelintir orang kaya yang hanya membuat kebijakan untuk memperkaya kelompok mereka sendiri dan memeras rakyat. Yang kelima bisa kita sebut sebagai demokrasi baik. Rakyat yang tertindas oleh kaum oligarki akhirnya menyadari bahwa kekuatan mereka ada pada jumlah yang besar. Rakyat pun bersatu melakukan revolusi dan merebut kekuasaan dari tangan segelintir elit. Pemerintah kini dipegang oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat kesetaraan dan kebebasan dijunjung sangat tinggi dalam hal demokrasi. Yang keenam ada holokrasi. Dalam demokrasi, kebiasaan akhirnya muncul kekecewaan. Tidak ada lagi aturan yang dihormati, hukum diabaikan, dan masyarakat terpecah belah oleh demagog atau politisi populis yang menghasut. Pemerintah dikendalikan oleh amarah massa dan pengeroyokan. Kondisi negara menjadi sangat anarki dan penuh huru-hara. Dari kekacauan total, akhirnya yang terakhir ada kembali ke monarki kembali. Dari kekacauan total pada masa holokrasi, masyarakat akan kembali merindukan ketertiban dan keamanan. Di tengah krisis tersebut akan muncul tokoh kuat yang berhasil mengembalikan keamanan dan menundukkan massa. Tokoh ini kemudian diangkat menjadi raja baru dan siklus pun kembali berputar ke tahap monarki itu sendiri. Cukup sekian dan terima kasih.